Baik, Bunga Sekuntum di Tepi Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Habib Rohman akan menyampaikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku pengguna untuk melanjutkan penggunaan layanan pinjaman online di Indonesia dengan menggunakan expectation confirmatory model. Di sini bisa dilihat bahwasannya saya dibimbing oleh Bapak Ibu dosen, yaitu pembimbing pertama saya Bapak Bahalwan Apriansa STMBA, dengan dosen ko-pembimbing Ibu Nitya Nariswari SMMSC, dan saya selaku penulis Muhammad Habib Rohman NRP 091118400053. Dalam penelitian ini, saya memiliki beberapa latar belakang. Yang pertama, saya melakukan penelitian ini karena tren pinjaman online meningkat di Indonesia. Bisa lihat dari grafik di atas, terdapat peningkatan jumlah peminjam atau jumlah rekening yang berada di pinjaman online yang terdaftar di OJK. Pernah mengalami penurunan di bulan Juni, namun mulai kembali meningkat kembali di bulan Juli maupun bulan Agustus. Dan cukup banyak ya, udah mencapai angka 2 digit jutaan. Di angka 27 jutaan dan 38 jutaan. Lalu untuk tren pencairan pinjaman online, itu juga mengalami peningkatan, yaitu hingga mencentuh angka 15 triliun. Karena data ini yang saya sampaikan berdasarkan miliaran. Pernah mengalami penurunan pada bulan Agustus, tetapi tidak terlalu signifikan, dan apabila ditelaah dari bulan Januari sampai bulan Juli, terus mengalami peningkatan, dan peningkatannya cukup signifikan dari 9 triliun di bulan Januari mencapai 15 triliun di bulan Juli. Lalu untuk latar belakang kedua, kenapa saya memilih penelitian ini, karena dengan angka yang sebesar itu, maka penyedia layanan pinjaman online pun semakin banyak yang bermunculan. Dan menurut data OJK yang terdaftar dan berizin saja, itu ada 106 perusahaan. 106 perusahaan ini yang berizin dan terdaftar di OJK. Namun apabila kita lihat kembali, yang ilegal itu lebih banyak lagi. Bahkan sudah terdapat 3.516 entitas yang telah dihentikan selama 3 tahun terakhir oleh OJK. Angka yang cukup besar. Dengan banyaknya jumlah pinjaman, banyaknya nasabah, dan juga mulai banyaknya perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman online, maka mulai bermunculan aduan dan permasalahan yang terjadi dalam transaksi pinjaman online ini. Contohnya, berdasarkan laporan di LKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 33% dari total aduan di tahun 2020 yang mereka dapat itu melaporkan terkait sektor jasa keuangan, salah satunya pinjaman online. Dan OJK juga mendapat aduan yang serupa, sekitar 19.711 aduan selama 3 tahun terakhir mengenai pinjaman online. Dan aduan ini beberapa disebabkan oleh pelaku pinjaman online yang ilegal maupun masyarakat yang kurang tingkat literasi dan memiliki kebutuhan mendesak seperti itu. Dengan banyaknya sentimen negatif yang berkaitan dengan keamanan dan kepercayaan pengguna pinjaman online, itu tidak menurunkan jumlah transaksi pinjaman online di Indonesia. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari situ muncullah research question-nya, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi niat perilaku pengguna pinjaman online untuk memutuskan keberlanjutan penggunaan pinjaman online. Lalu bagaimana variabel-variabel yang ada di metode dan model yang kami pakai itu mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan penggunaan pinjaman online. Tujuannya sangat jelas ya. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi niat perilaku pengguna pinjaman online untuk melanjutkan penggunaan layanan pinjaman online. Yang kedua, mengetahui pengaruh konfirmasi, kegunaan, dan keamanan privasi terhadap kepuasan dan kepercayaan pengguna layanan pinjaman online, dan mengetahui pengaruh kegunaan, kepuasan, dan kepercayaan terhadap perilaku pengguna pinjaman online untuk melanjutkan penggunaan pinjaman online. Untuk manfaat teoritisnya bisa dilihat bahwasannya penelitian ini ingin memberikan bukti empiris terkait teori ECM atau Expectation Confirmation Model. Lalu untuk mengetahui mengenai faktor-faktor dari perilaku atau sikap pengguna terhadap penggunaan berkelanjutan teknologi informasi, serta sebagai acuan dan referensi dengan berbagai penyempurnaan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk manfaat praktisnya, penelitian ini memberikan manfaat bagi penyedia atau perusahaan fintech, financial teknologi untuk semakin meningkatkan kualitas usahanya, dan untuk lebih memperhatikan faktor kegunaan dan kemudahan penggunaan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis teknologi. Penelitian ini memiliki beberapa batasan dan asumsi. Batasan yang pertama, kami
menggunakan 150 responden pengguna layanan pinjaman online. Dan untuk responden minimal sudah pernah melakukan 1 kali pinjaman di layanan pinjaman online. Dan variabel difokuskan pada aspek kegunaan, keamanan, kepercayaan, dan konfirmasi ekspektasi dari pinjaman online di Indonesia. Untuk asumsi, saya menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama, diasumsikan penelitian ini sudah mewakili dari populasi pengguna layanan pinjaman online di Indonesia. Dan penelitian ini diasumsikan responden yang digunakan sudah memahami manfaat layanan pinjaman online dan memiliki pengalaman dalam menggunakannya, serta diasumsikan penelitian ini sudah mewakili seluruh platform layanan pinjaman online yang terdaftar di OJK. Research gap yang pertama yaitu dari faktor-faktor yang memengaruhi niat pengguna layanan finansial teknologi peer-to-peer lending. Di sini dilaksanakan pada 2019, kenapa kok tetap diadakan penelitian serupa yang sedikit berbeda? Karena transaksi pinjaman online 2019 dan 2020-2021 itu selisihnya cukup banyak, dan teorinya pun cukup berbeda. Untuk research gap kedua pun sama. Perbedaannya pada subjek penelitian, sama-sama menggunakan ECM, Expectation Confirmation Model, hanya saja sistem informasi yang digunakan berbeda. Di jurnal acuan ini menggunakan online private tutoring, sedangkan di penelitian saya menggunakan online loans atau pinjaman online. Dan untuk jurnal acuan ketiga, research gap-nya, subjek penelitian sama-sama di bidang jasa keuangan. Jadi untuk framework-nya yang dimiliki cukup lebih cocok dan sesuai dengan penelitian saya, ada kaitannya dengan keamanan dan kepercayaan. Seperti ini untuk framework dari jurnal acuan ketiga ini. Untuk research position-nya hampir sama dengan tujuan. Dan untuk dasar teorinya di sini saya menjelaskan mengenai perilaku konsumen itu apa menurut Kotler and Keller, kemudian faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen, kemudian definisi fintech berdasarkan Bank Indonesia maupun berdasarkan lembaga keuangan dunia, kemudian kategori fintech yang ada di BI itu apa aja, mulai dari payment, clearing, and settlement sampai ke investment management dan risk management. Kemudian perkembangan pinjaman online di Indonesia, yang mana pinjaman online di Indonesia diatur oleh POJK nomor 77 tahun 2016, yang mana di sini diatur secara gamblang dan jelas mengenai tata laksana pinjaman online di Indonesia. Kemudian metode dilakukan adalah ECM, dan di sini ECM kami jelaskan lebih lengkap, dan juga saya juga menjelaskan mengenai beberapa pengembangan hipotesis dan variabel, mulai dari trust dan keamanan dan privasi, yang mana dua variabel ini tidak tercantum pada framework dasar dari ECM menurut Bhattacharjee seperti itu. Kemudian untuk metode penelitiannya, saya menggunakan hipotesis sebanyak 12 hipotesis, yaitu mulai dari konfirmasi secara signifikan mempengaruhi keamanan dan privasi yang dirasakan, sampai hipotesis yang terakhir adalah kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan berkelanjutan. Dapat dilihat hipotesis ini muncul dari model yang saya tampilkan di sini. Dari perceived usefulness of online loans, expectation confirmation, perceived security, and privacy, satisfaction, trust, dan online loans. Di sini ada variabel dependent, variabel mediasinya, dan ada variabel independennya. Kemudian untuk populasinya terdapat 68 juta sekian peminjam pinjaman online yang terdaftar di OJK, dan untuk sampelnya saya menggunakan teori dari Sugiono dan diputuskan jumlah sampel sebanyak 150 orang. Untuk flowchart penelitiannya, karena penelitian ini eksplanatori dengan periode penelitian September sampai Desember 2021, maka alurnya seperti demikian, mulai dari identifikasi masalah sampai ke pengolahan data dan analisis. Teknik pengumpulan datanya menggunakan non-probabilitas, yakni secara purposive sampling, dan teknik pengambilan sampling tidak memberi peluang yang sama. Dan kuesioner disebarkan secara online untuk mencegah penurunan COVID-19, dan pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari 1 sangat tidak setuju dan 5 mewakili sangat setuju. Ini instrumen development-nya mulai dari PU, S, C, I, PS, dan T. Pengolahan datanya saya menggunakan mulai dari analisis deskriptif, kemudian uji validitas, ada uji reliabilitas mulai dari Cronbach's alpha dan reliabilitas komposit, serta analisis model struktural yang menggunakan SAM, yaitu confirmatory factor analysis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari proposal penelitian ini. Kalau ada salahnya mohon maaf.
Gede Bayu main cutter. See you later. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.